Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Korban kebakaran rumah di Dusun Janglengan, Kabupaten Semarang masih bertahan di pengungsian. Saat ini mereka butuh makanan dan pakaian. Pasangan yang bersaing dalam Pilpres 2024 terus melakukan safari politik. Ganjar Pranowo mengelilingi Papua, sedangkan Anies Baswedan berdiskusi dengan para santri di Malang. Sementara Gibran Rakabuming Raka menepis tudingan penggunaan ijazah palsu. Jelang pemilu, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Semarang gelar apel siaga. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Semarang menggelar apel siaga. Apel siaga sebagai bentuk persiapan menghadapi pemilu 2024. Sebanyak 350 anggota Bawaslu mengikuti apel siaga di lapangan Tambak Boyo, Ambarawa, Kabupaten Semarang. Kegiatan ini diadakan sebagai langkah persiapan menghadapi tahapan pemilu 2024 yang akan dilaksanakan secara serentak pada 28 November 2023. Seluruh anggota Bawaslu diharapkan memahami aturan serta regulasi ketentuan pemilu. Selalu kita pesankan ke jajaran kita untuk memahami aturan, regulasi, ketentuan pemilu, karena tugas kita memastikan supaya ketentuan aturan pemilu bisa dilaksanakan semua pihak. Kita harus paham dulu. Kemudian kita selalu sampaikan bahwa kita utamakan pencegahan, melakukan pencegahan himbauan secara humanis. Dengan gelaran apel siaga diharapkan tahapan pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik dan kondusif. Masa kampanye pemilu 2024 akan dimulai pada 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024. Kemudian tanggal 11 hingga 13 Februari 2024 memasuki masa tenang. Pemungutan suara akan dilaksanakan pada 14 Februari tahun 2024. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Menjelang pemilu, puluhan alat peraga kampanye yang dinilai melanggar aturan ditertibkan petugas gabungan. APK dinilai melanggar karena terdapat unsur ajakan memilih atau mencoblos, serta belum masuk masa kampanye. Petugas gabungan dari Bawaslu dan Satpol PP menertibkan alat peraga kampanye pemilu di Jalan Raya Solo Jogja, Klaten, Jumat siang. Sebanyak 64 APK yang dinilai melanggar aturan didata dan diamankan petugas di kantor Bawaslu. APK dinilai melanggar karena terdapat unsur ajakan memilih atau mencoblos, serta saat ini belum masuk masa kampanye yang baru dimulai tanggal 28 November mendatang. Penertiban dilakukan sebagai tindak lanjut surat imbauan kepada partai politik terkait pemasangan dan juga penertiban APK yang telah disampaikan sebelumnya. Karena memang belum masuk masa kampanye, sehingga perlu kita tertibkan yang ada kalimat ajakannya, coblos, kemudian mohon dukungannya, bukan hanya kalimat, juga simbol-simbol yang mengarah ke dukungan seperti paku, gambar coblos paku itu juga kita tertibkan, itu bagian dari ajakan juga. Ini kita inventarisir, nanti kita kumpulkan di kantor Bawaslu, jadi teman-teman partai politik mungkin nanti yang ingin mengambil, monggo silakan kami tunggu di kantor Bawaslu untuk bisa nanti kalau sudah masa kampanye kan silakan dipasang lagi, nggak apa-apa. Dalam kesempatan itu, petugas juga menertibkan sejumlah bendera partai politik yang dipasang di jembatan dan dinilai melanggar Perda K3 atau ketertiban, kebersihan, dan keindahan. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Bakal calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkunjung ke Pulau Mansinam, Manokwari, Papua Barat. Pulau ini menjadi destinasi wisata religi karena menjadi tempat pertama para penginjil. Ganjar didoakan agar menjadi pemimpin Indonesia. Dengan menggunakan perahu, bakal calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo bertolak dari Manokwari menuju Pulau Mansiman di Papua Barat. Ganjar menepati janjinya untuk mengunjungi pulau ini. Tidak heran Ganjar disambut meriah oleh warga dan didoakan oleh pendeta Mansinan.
Tukang jujur, setia, dengar-dengaran, bekerja dengan hati, memimpin dengan hati, melayani dengan hati. Pulau Mansinan memang menjadi destinasi wisata religi bagi umat Kristen Protestan. Disinilah dua misionaris pertama asal Jerman mewartakan Injil pada tahun 1855. Inilah para penginjil pertama kali datang, dan disinilah pulau yang penuh bersejarah, dan semua menyarankan, Ganjar, apakah Bapak berkenan ke Pulau Mansinan? Oh, di mana itu? Di Manokwari. Saya akan datang yang pertama. Dan kemudian saya disambut dengan sangat luar biasa, dan ternyata mengharukan betul, sambutan masyarakat yang sangat hangat, dan inilah yang membuat rasanya kita ingin selalu kembali ke tanah ini. Dari Pulau Mansinan, Ganjar akan berkeliling Papua untuk menawarkan keberlanjutan program Indonesia Unggul jika nanti terpilih menjadi presiden. Rianto melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Sementara calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berdiskusi dengan ratusan perwakilan santri se-Indonesia di Kabupaten Malang. Dalam diskusi tersebut, Anies menyoroti banyaknya ketimpangan di Indonesia. Kedatangan Anies Baswedan disambut baik oleh para kiai dan santri di Kastil Atamimi, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kedatangan Anies untuk berdiskusi dengan para kiai kampung dan santri se-Indonesia. Pada acara diskusi ini beberapa kiai menyampaikan pertanyaan, salah satunya keterlibatan mereka dalam menjalankan program pemerintah. Menanggapi hal tersebut, Anies menyoroti masih banyaknya ketimpangan di Indonesia. Kenapa yang terjadi ketimpangan? Ketimpangan antara apa? Antara kota desa, ketimpangan antara Jawa luar Jawa, ketimpangan antar wilayah, dan ketimpangan antara sekolah negeri dan swasta, ketimpangan antara madrasah dan sekolah umum, ketimpangan. Usai berdiskusi dengan kiai dan santri, Anies sempat merespons sikap intervensi pemerintah terhadap pelaksanaan pemilu 2024. Ia mengaku tak gentar karena dirinya sudah bertahun-tahun mengalami intervensi kekuasaan. Nur Ramadan melaporkan dari Kabupaten Malang. Ya, sementara itu calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menunjukkan ijazah kelulusannya kepada media. Gibran menepis tudingan penggunaan ijazah palsu yang dialamatkan kepada dirinya. Calon wakil presiden nomor urut 2 menepis tudingan penggunaan ijazah palsu dengan menunjukkan sertifikat dan ijazah S1 kepada awak media di Balai Kota Solo. Pertama, ijazah dari Universitas Bradford yang diterbitkan tanggal 13 November tahun 2010 di Singapura. Kedua, surat keterangan Direktorat Pembelajaran Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Surat berisi penilaian kesetaraan ijazah lulusan perguruan tinggi luar negeri atas nama Gibran Rakabuming Raka dengan gelar Bachelor of Science atau BSc dalam bidang studi marketing dari Universitas Bradford. Gibran menyindir pihak-pihak yang menghembuskan isu penggunaan ijazah palsu. Untuk sertifikat dan lain-lain untuk S1-nya di sini. Ada yang ya udah jangan dibahas lagi ya. Oh itu ibunya lucu, hasilnya ibunya lucu, sama bapaknya satunya juga lucu, habis keluar penjara. Sebelumnya tudingan ijazah palsu dilontarkan di akun media sosial Dr. Tifa. Dalam unggahannya, Tifa menuding Gibran hanya kursus untuk persiapan masuk ke UTS. Tifa pun mempertanyakan soal negara tempat Gibran kuliah. Tudingan Dr. Tifa kemudian direspons mantan Menpora Roy Suryo sehingga kemudian jagat maya menjadi heboh. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo.